Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita terus memikirkan hakikat Injil. Injil, kabar kesukaan. Injil, Yesus Kristus pusat beritanya. Kini kita berbicara Injil adalah kasih Allah yang besar. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan begini, saudara. Ini ayat yang sangat klasik bagi banyak orang Kristen, bukan? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa memahami kebesaran kasih itu? Ini menjadi persoalan sangat serius. Mengapa saya katakan? Karena semua orang Kristen akan berkata, kasih Allah memang besar, kasih Yesus memang besar. Tapi sebesar apa kasih itu di dalam hidup orang Kristen yang mengucapkan itu? Karena faktanya hidup orang Kristen ternyata tidak sebesar yang disebutnya kasih Allah. Rasa syukurnya, hari-harinya tidak terlihat. Nah, ini menjadi sesuatu kesedihan juga bagi kita saudara, sehingga bagaimana mengumuli, bagaimana memahami, bagaimana memikirkan apa yang semestinya menjadi hal yang penting untuk kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita sebagai orang percaya. Injil kasih Allah yang besar, maka pertama harus kita mengerti dulu bahwa manusia hidup di dalam kehidupannya, melakoni hari-harinya, berjalan dalam kesehariannya, adalah di dalam perjalanan yang seharusnya dilakoni, seharusnya dijalani. Tetapi sayangnya, hidup manusia jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Manusia tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau. Di manakah Injil kasih Allah yang besar itu? Mari kita pikirkan pertama. Kalau kita berkata kasih Allah yang besar, ingat, pertama adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di sana kebesaran kasih Allah sudah terlihat. Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh dalam dosa, seharusnya cuma satu, manusia dihukum oleh Allah. Jangan makan buah itu, kau makan, mati. Jadi binasa, bukan? Amat sangat jelas, tidak perlu tafsir untuk hal itu. Tetapi di kebinasaan akibat pelanggaran, justru Kejadian 3:15 mencatat Allah menyatakan janjinya kepada manusia bahwa ada pengharapan keselamatan, yaitu keturunan perempuan itu dan keturunan ular itu akan terus-menerus berkelahi. Lalu satu waktu keturunan ular meremukkan tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan meremukkan kepala ular. Apa yang dituju, apa yang dimaksud? Jelas menuju ke kayu salib. Sehingga ketika itulah Allah menyatakan janjinya kepada Adam itu disampaikan di Taman Eden, pengharapan, direalisasikan janji kepada Nuh, pemeliharaan atas bumi, lalu kepada Abraham, lalu Ishak, Yakub, lalu ke Musa, diteruskan ke bangsa Israel, sampai dari garis itu, dari garis Yehuda, muncullah Yesus yang disebut anak
Daud itu. Itulah keturunan dari perempuan atau dari manusia yang meremukkan kepala ular. Tapi memang ular meremukkan tumitnya ketika dia tersalib itu. Namun dari sana dia meremukkan kepala ular. Artinya kemenangan besarlah yang ada di kayu salib dan bukan kegagalan. Nah, oleh karena itu, pertama kita melihat kasih Allah yang besar ketika dia menyatakan janjinya justru di penghukuman yang diberikannya kepada manusia. Tidakkah amat sangat mengagumkan kasih yang besar itu? Tidakkah amat sangat luar biasanya kasih itu? Nah, kasih itulah yang dinyatakan, kasih itulah yang diberikan, kasih itulah yang diwujudkan dalam hidup manusia. Sehingga manusia merasakan itu, bergumul di situ, menikmati itu sebagai berkat Allah bagi kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama. Penting untuk kita perhatikan betapa Injil kasih Allah yang besar itu dinyatakan oleh Allah justru di Taman Eden, di kejatuhan, di keberdosaan manusia. Aspek yang berikut yang menjadi menarik kita lihat. Ketika Allah menyatakan cintanya yang besar, ketika Allah menyatakan cintanya yang luar biasa kepada manusia, di kegagalan kejatuhan manusia itu, maka Allah pun menyatakan bagaimana kasihnya yang besar, di mana ketika dia menggenapi janji itu. Jadi ada aspek pertama, janji dibuat, pengharapan diberikan justru di keterhukuman manusia, di kejatuhan manusia ke dalam dosa, di Kejadian 3:15. Artinya murni satu-satunya yang perlu dijatuhkan Allah adalah hukuman, dieksekusilah manusia mati. Tapi dia memberikan janji. Nah, pada waktu penggenapan janji muncul sebuah problem yang sangat serius. Keturunan perempuan manakah yang bisa memenuhi syarat menjadi penebus dosa manusia? Maka tidak ada. Kenapa? Adam Hawa sudah jadi manusia berdosa. Maka karena mereka berdosa, berdosalah semua manusia. 1 Korintus 15 mengatakan, sama seperti di dalam Adam semua manusia mati karena keberdosaan. Maka manusia berdosa, anaknya apa? Ya manusia berdosa. Maka hakikat yang menempel pada diri, status yang tidak bisa lepas dari keberdosaan, membuat tidak ada satupun anak manusia yang cocok, yang layak, yang pantas buat menebus yang lainnya. Karena untuk menebus orang berdosa, manusia berdosa, diperlukan satu manusia tanpa dosa. Siapa manusia tanpa dosa yang bisa menebus orang berdosa? Tidak ada. Karena manusia berdosa pada masing-masing dirinya adalah manusia terhukum, manusia yang mati. Jadi aku tidak bisa mati untuk jemaatku menebus dosa mereka. Enggak bisa. Ya. Aku tidak mungkin bisa kemudian menjadi hebat bagi mereka, juru selamat bagi mereka, omong kosong. Kalau ada yang mengatakan itu bahwa dia akan menyelamatkan umatnya, anggota gerejanya, itu adalah pembohong besar. Karena tidak mungkin bisa kita lakukan itu. Tidak ada manusia satupun yang layak memenuhi syarat ketidakberdosaan itu. Nah, jadi ini kalau gitu problemnya gimana? Apakah kasih Allah akan terwujud? Wah, inilah pertanyaan seriusnya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang baik hati, Allah yang murah hati itu menyatakan cintanya kepada kita. Apa yang dilakukannya? Menjadi amat sangat menarik. Dia melakukan hal yang luar biasa. Dia melakukan hal yang hebat dalam kehidupan kita sebagai anak manusia. Yang dilakukannya adalah bahwa dia datang ke dalam dunia. Dia datang di kesusahan kita. Dia datang di kesulitan kita. Apa yang dilakukannya pada waktu dia datang? Dia sendirilah menjadi penebus. Yaitu Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria. Dan ingat, dia manusia sejati tapi Allah sejati karena Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Immanuel, Allah yang hadir di hidup kita. Allah yang menyertai kita. Puji Tuhan. Tidak ada yang bisa memenuhi satu syarat untuk menjadi tumbal atas dosa. Menjadi penebus atas dosa. Yaitu manusia tidak berdosa. Hanya Kristus. Karena dia tidak lahir dari pernikahan pria dan wanita. Dia lahir dari keperawanan Maria. Dan dia lahir dikandung oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, sehingga kisah keperawanan Maria dalam melahirkan, kisah dikandung oleh Roh Kudus, itu bukan kisah biasa-biasa. Oleh karena itulah pemikiran seperti ini yang perlu ditumbuh kembangkan. Betapa amat sangat hebat besar kasih Allah
yang menyatakan janji di keberdosaan kita, menggenapinya dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu. Nah, istilah anak yang tunggal, Yesus Kristus, jangan saudara pikir Allah beranak. Tentu Anda akan salah kaprah. Allah tidak beranak, Allah itu roh, Allah itu esa. Allah tidak beranak karena Allah roh adalah Allah yang tidak kawin-mawin. Roh tidak seperti itu. Istilah beranak adalah bahasa yang dipakai kepada buahnya. Sama seperti saya katakan begini, saya melahirkan karya-karya tulis. Tentu saya tidak pernah melahirkan tulisan, saudaraku. Mana bisa? Tapi melahirkan karya tulis yang saya tulis tadi. Nah, saya melahirkan ucapan-ucapan yang luar biasa. Lagi ngomong begini, ucapan datang dari mulutku, dari aku. Aku dan ucapanku satu. Tapi ucapanku itu terucap, lahir, keluar, menjadi bagian yang Anda dengar, Anda mengerti. Nah, ini waktu saya khotbah. Begitulah Kristus itu dalam gambarannya. Dia adalah diri Allah yang disampaikan, yang dinyatakan, yang diucapkan kepada kita. Firman, sabda. Sehingga kita melihatnya, mendengarnya, dia datang dan menjadi manusia. Masuk ke dalam darah dan daging, masuk ke dalam keterbatasan ruang dan waktu. Masuk ke dalam darah dan daging, inkarnasi. Sehingga di dalam inkarnasinya dia masuk ke dalam darah dan daging tadi, dia menjadi sama dengan kita. Yang jadi persoalan, siapa dia? Allah yang kekal. Kemana dia pergi? Jadi manusia sementara. Siapakah dia? Allah yang mulia. Bagaimana dia datang di dunia? Jadi bayi yang hina. Siapakah dia? Yang dilayani oleh malaikat. Bagaimana di kelahirannya? Manusia menutup pintu untuknya. Siapakah dia? Dia adalah orang yang dipuji-puji oleh malaikat. Bagaimana lahirnya? Ya dihindari. Siapa yang ingin datang pada dia? Tidak ada. Semua di bumi sana sujud menyembah kepadanya, tapi di dunia ia dihina. Tak ada pintu yang terbuka untuknya, sehingga harus lahir di tempat yang tak layak. Cinta kasih yang luar biasa, cinta kasih yang besar. Peristiwa Natal mengajar kepada kita betapa amat sangat bodohnya kita dalam kesombongan kita. Kisah Natal mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang hadir, datang kepada dia untuk berbagi bagi hidup ini. Justru yang ada kegagalan Natal kita teruskan. Berpesta pora untuk diri sendiri dan bukan berbagi. Ironis ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Injil kasih Allah yang besar itu dinyatakan di dalam kebesaran cinta kasihnya yang memungkinkan Allah jadi manusia, yang memungkinkan penebusan pada kita manusia berdosa, yang memungkinkan kita menikmati dan mensyukurinya. Terima kasih Tuhan. Ini harus kita lakoni, ini harus kita jalani, ini harus kita terus telusuri dalam hidup keseharian kita sebagai orang beragama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kehidupan keberimanan yang menjadi pergumulan kita. Inilah kehidupan keberimanan yang harus kita jalani dalam hari-hari kita. Ayo kita hidup di dalam Dia, mari kita layani Dia, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi, kasih itu besar? Iya. Kasih yang sudah dinyatakan justru ketika penghukuman dijatuhkan. Kasih yang kemudian diwujudkan bukan dengan kita yang menjadi korban. Justru dia sendiri menyiapkan dirinya menjadi pengganti atas dosa-dosa kita. Mau dengan apakah kita mengukur kasih itu? Betapa amat sangat besarnya. Hanya Kristuslah yang memenuhi syarat untuk penebusan. Memenuhi murka Allah atas dosa manusia. Sehingga ketika diberikannya anaknya, anak itulah akan mati kelak di kayu salib. Diberikannya dirinya, diberikannya bagian hidupnya itu. Saudaraku, betapa luar biasanya. Tapi ingat, Allah itu roh, bukan materi. Allah itu roh, tidak sama dengan kita. Sehingga istilah 1, 2, dan 3 tidak cocok, karena itu istilah ruang dan waktu. Jadi Allah dalam keajaiban, Allah dalam kemahannya mengerjakan. Banyak orang tidak mengerti kalimat ini. Lalu banyak orang berkata, kenapa Allah orang Kristen itu 3? Saya katakan tidak. Saya pikir semua orang akan sepakat. Allah itu ada di mana-mana, bukan? Iya. Bukankah Allah ada di Indonesia? Ada.
Bukankah Allah ada di Jepang? Ada. Di Singapura? Ada. Di Bangkok? Ada. Di mana-mana? Ada. Pertanyaannya, Allah itu berapa? 1. Kenapa bisa ada di mana-mana? Karena dia maha ada, maha hadir. Maka di kemahaadaan, kemahahadiran, memikirkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu konsep yang terlalu mudah, bukan? Terlalu sederhana. Karena Allah maha. Nah, kalau Allah yang maha kita kurung dalam otak kita, sehingga kita bingung. Sebaliknya juga kalau Allah yang maha itu kita kurung dalam otak kita, artinya dia nggak ada di mana-mana, cuma ada di satu lokasi. Di mana sekarang? Itu pertanyaan jadi mengerikan, bukan? Karena kalau ada di Indonesia berarti nggak ada di Amerika. Sia-sialah orang Amerika berdoa karena lagi di Indonesia. Tapi kan tidak begitu. Nah, kejeniusan keberimanan orang beriman, inilah harusnya ditumbuh kembangkan dalam memahami hakikat Allah yang hidup. Sehingga mengerti kasih yang besar adalah kasih ketika Allah menyatakan, memberikan dirinya di dalam Kristus untuk kita. Seperti kata yang kuucapkan keluar dari diriku, bagian diriku. Dan aku bertanggung jawab pada semua itu. Hanya saja, aku dan diriku yang materi ini bisa Anda pahami selami karena terlihat. Tetapi dia roh, dia tidak seperti saya yang materi. Itu membuatnya menjadi sulit untuk dipahami. Dan kalau tidak bisa memahami, itu bisa dimengerti. Tapi belajar untuk mengerti, itu dibutuhkan. Dan harus kita lakoni. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah seharusnya kegairahan dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana menjalani hari-hari, bagaimana memahami kebenaran untuk kita bisa tinggal di dalamnya dan hidup melayani Tuhan. Inilah seharusnya kita tumbuh kembangkan dalam keseharian keimanan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, maukah kita ada di sana? Maukah kita bersama-sama dengan Dia? Menikmati kasih-Nya yang besar? Ini yang jadi perlu. Karena itu keunggulan di dalam iman Kristen. Mengajarkan kebenaran faktual yang tidak bisa dibantah. Jika manusia berdosa, bisakah manusia membereskan dosanya sendiri? Fakta sudah tidak terbantah. Semakin hari, semakin maju teknologi, semakin tinggi pendidikan, ternyata tidak semakin baik manusia. Dosa manusia semakin menggila. Ya. Lepas dari pembunuhan, pencurian yang masih terus berjalan, gaya hidup kebebasan masa kini, free sex, homoseks, bisex, itu saja pun menjadi kenikmatan yang sudah dilegalitas, bukan? Di-adopt oleh undang-undang di beberapa negara. Cepat atau lambat, seluruh dunia mungkin akan meratifikasinya. Lalu bagaimana beritanya dunia yang makin maju ternyata tidak makin beradab itu? Oleh karena itulah, kekristenan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya hidup di dalam Tuhan. Tapi siapa yang bisa hidup di dalam Tuhan? Hanya orang yang diperkenannya dan dikasihinya. Siapa yang dikasihinya? Anda bisa lihat orang yang melakukannya dalam kehidupannya. Oh, cuma orang Kristen saja? Oh, tidak. Tidak ada ayat mengatakan orang Kristen itu adalah orang yang benar. Tidak ada ayat mengatakan orang Kristen masuk surga. Tidak ada ayat mengatakan rajin ke gereja, bahkan seperti saya jadi pendeta masuk surga. Tidak ada ayat itu. Itu kegeeran orang Kristen saja. Makanya Alkitab berkata, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi siapa yang masuk surga? Orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa itu. Orang yang sungguh-sungguh mensyukuri kasih Allah itu. Jadi saya pikir ini perlu dipikirkan. Bagaimana kepada Allah? Hanya satu memang lewat Kristus itu. Tapi jangan pikir kalau kau percaya lalu kau bilang, aku percaya Yesus, aku memuji Yesus, lalu kau menyanyi, maka engkau sudah. No. Perbuatan hidupmu. Kalau kau pembohong, kau legalitas segala cara, bayar sana, bayar sini. Ya, bermain dengan cara-cara yang tidak beres. Atas nama Tuhan, atas nama kebenaran, demi kemuliaan Tuhan, tujuannya kan baik. Tapi semua caranya salah. Mana ada yang benar seperti itu? Itu bukan kehendak apa-apa. Itu kehendak diri, melegalitas segala cara. Supaya menjadi legal, lalu lakukan saja atas nama tadi, kemuliaan Tuhan. Itu menjadi pembodohan yang paling menakutkan dalam gereja Tuhan. Dan tidak boleh dilakukan orang-orang Kristen. Oleh karena itulah, kasih Allah yang besar sudah pada tempatnya dan sudah semestinya membuat kita sadar betapa amat sangat Dia mengasihi. Dan sudah semestinya lah kita berubah dalam hidup kita. Menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Maka doa Bapa kami bagus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara Tuhan Yesus Kristus.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikannya lah anaknya yang tunggal itu. Maka anaknya yang tunggal yang adalah dirinya diberikan kepada kita, sehingga kita diselamatkan oleh dia, di dalam dia, karena dia. Bagaimana? Maka aspek cinta kasih ketiga adalah ketika dia bukan saja jadi manusia, tetapi mati di atas kayu salib. Dia mati menebus dosa kita, dia mengambil posisi yang mestinya kita di sana. Upah dosa maut, bukan? Seharusnya kita lah yang mati. Jangan makan buah itu kau makan mati. Sekarang dia lah yang mati di hadapan Allah, memenuhi tuntutan hukum Allah, sehingga kita selamat. Bukan karena kita layak. Selamat bukan karena kita baik. Selamat bukan karena kita hebat. Karena dia mati untuk kita. Dan kepada kita diberinya benih iman untuk percaya kepada dia. Tapi benih iman yang sama adalah benih iman yang bertindak dan berbuat. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan itu omong kosong. Nah itu tadi, Tuhan bilang beriman, tapi tidak melakukan kehendak Allah, nothing. Kamu gak akan masuk surga. Oleh karena itu jangan bangga dengan kegiatan gerejawi kita. Jangan bangga kita pergi sana, pergi sini, silakan saja. Ya, jangan bangga dengan bikin mujizat ini, mujizat itu, karena setan pun bisa melakukannya. Bahkan seringkali lebih spektakuler. Karena Tuhan memang tidak mau berbisnis itu. Tuhan berbisnis kebenaran. Supaya kita menyuarakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Mujizat akan dinyatakannya menurut kerelaan kehendaknya. Dia bisa membuat kita yang sakit sembuh, kecil. Dia bisa membuat kita miskin kaya, kecil. Tetapi dia juga membuat Ayub yang kaya jadi miskin. Ayub yang sehat jadi sakit. Dan dia juga membuat Saulus yang melek jadi buta ketika bertemu dengan dia. Itu dia dan di dalam kedaulatannya. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana kasihnya itu dinyatakan pada kita. Cara menyatakannya macam-macam. Dia melakukan mujizat macam-macam. Tapi hanya ada satu macam. Yaitu harus percaya dan melakukan kehendaknya. Lain-lain itu akan menjadi pelengkap dalam perjalanan keimanan kita. Celakanya yang lain-lain. Yang tidak prinsip itu yang justru diubur-ubur orang Kristen. Sehingga mereka kehilangan kasih Allah karena hanya memahami kasih Allah yang besar adalah aku sakit sembuh, Tuhan baik deh. Aku miskin kaya, Tuhan baik deh. Lah jadi kalau kau miskin tetap miskin, Tuhan gak baik. Apa janda miskin itu Tuhan gak baik? Dan Yesus puji dia, tapi gak jadi janda kaya? Apakah kemudian Lazarus yang ujung kaki, ujung kepala, luka-lukaku di sana itu dan miskin itu tidak dikasihi Tuhan? Ternyata dia masuk surga. Orang kaya itu yang selalu punya kitab Musa dan beribadah di rumahnya, malah masuk neraka. Saudara, pikirkan baik-baik. Jadi jangan memperkosa Alkitab untuk kepentingan diri. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Mari kita menaklukkan diri pada kehendak Allah itu. Sehingga dengan demikianlah kita menemukan, memahami cinta kasihnya yang besar. Tahu mensyukuri dan hidup di dalam kebesaran kasihnya. Sehingga hidup itu seperti Paulus bilang. Bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Aku hidup dalam iman percaya kepada dia anak Allah yang hidup. Yang kulayani itu. Puji Tuhan. Itulah yang harusnya hidup sebagai ekspresi kita. Rasa syukur kita atas kasih Allah yang besar itu. Sudahkah saudara di situ? Pikirkanlah. Jangan lari dari sana, tapi ada di sana, berjalan di sana, dalam kasihnya yang besar itu. Sehingga hidup kita harus mampu mencerminkan kebesaran Allah itu dalam perilaku keseharian kita. Iya dong, namanya orang dikasih Allah pasti mengerti Allah. Dan orang yang dikasih Allah pasti hidup sesuai kehendak Allah yang mengasihi dia. Kalau Allah bilang gak bohong, pasti dia bukan pembohong. Kalau dia pembohong, pasti dia tidak dikasihi Allah. Itu saja kok. Atau paling sederhana, dia tidak mengasihi Allah. Dan kalau kegeeran, Tuhan mengasihi aku, Tuhan bicara padaku, selalu datang padaku. Ada hal yang jadi penting patut dipertanyakan. Apa iya Tuhan mengasihi kita? Kita mengatakan kita mengasihi dia, itu kan kita. Tapi yang pasti orang yang dikasihi Tuhan seperti Abraham hidupnya. Benar, orang yang dikasihi Tuhan seperti para rasul mengabdikan diri kepadanya. Di situkah kita? Jadi kebesaran kasih Allah harusnya membuat kebesaran hati kita untuk hidup benar, berkarya di depannya dan puas akan cinta kasihnya, bukan materi yang jadi tujuan kita. Semoga kita mengerti dan melakoninya dengan baik-baik, hidup yang benar itu dalam memahami
kasih yang besar itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk tiap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih, ajar kami, tuntun kami, bimbing kami, di hidup kami terus dihidupi oleh kebenaran-Mu. Berjalan bersama-Mu di dalam-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Kami berdoa bersyukur untuk kasih yang besar di dalam hidup ini. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.